Jadi begini loh, nih ya, gue bukan cepu dan gue bukan SP dan gue bukan informan ya. Sekarang gini, saya mau bertanya sama Pak Presiden Prabowo dan sama Bapak Kapolri Pak Sigit. Ya, oke, kalian pada punya cepu untuk mempermudah kalian untuk menangkap bandar narkoba. Tapi di sini yang mau saya pertanyakan kepada kalian, apakah boleh seorang cepu informan ya jualan barang dagangannya, jualan barang tangkapannya? Boleh nggak? Bukannya Pak Presiden Prabowo sendiri yang mengatakan ya barang tangkapannya harus dimusnahkan ya. Tapi di daerah saya ada seorang cepu yang ngejualin barangnya, dia di-backingin sama polisi. Ada ya. Dan dia yang selalu ngejual nama-nama saya, bilangnya barangnya dari saya ya. Dan minta kesana kesini bilangnya buat saya, padahal saya nggak terima dan saya nggak pernah jualin itu. Dan juga demi Allah saya tidak pernah berbisnis narkoba ya. Bila saya punya uang juga saya tidak ingin berbisnis narkoba, lebih baik saya berbisnis yang halal-halal aja, yang real-real aja. Dan mereka selalu bilang uang saya, rezeki saya itu habis katanya buat 86 orang-orang saya yang ketangkap. Orang-orang saya yang mana ya? Tangkapan yang di mana? Dan kenapa harus saya yang bayar, dan kenapa harus saya yang harus ngelapanemin, dan kenapa harus pakai uang saya, sedangkan itu barang bukan dari saya, sedangkan saya nggak pernah ngasih kerjaan ke mereka ya. Gini lagi ya, saya mau tanya, di sini emang real seorang polisi ngebackingin orang ngejualin narkoba walaupun itu barangnya dari dia ya. Apa gampang kalau mau cari tahu, saya emang nggak usah ini, Bapak ke Jalan Sudirman ada gang kecil tuh depan MRT, nah di situ ada polisi, nah dia selalu make tuh di atas di depan warung ya. Udah gitu aja ya. Karena selama ini saya yang diberuber, saya yang ditagih-tagih utang, dan selama ini keluarga saya yang kebawa-bawa, dan selama ini saya yang sakit, dia yang nikmatin barangnya, narkobanya, dia yang ngejualin barangnya. Dan saya dapat apa? Kalau mereka bilang katanya saya dapat duit, dapat barangnya, tangkep Pak, tangkep semuanya udah ya. Saya udah nggak peduli sama mereka. Saya selama ini cuma dijadiin kambing hitam doang. Nah, saya tahu, saya dikambing hitamin, saya tahu ya. Saya tahu Nani Setiawati itu cuma jadi kambing hitam, jadi tumbal buat mereka semua. Nani Setiawati itu jadi tumbal buat keluarganya. Nani Setiawati itu juga jadi tumbal buat keluarga saya. Saya tahu itu kesalahan keluarga saya. Saya tahu. Nani Setiawati kalau pengen tahu nih, seluruh Indonesia biar tahu Nani Setiawati itu nggak salah. Ya, dia cuma dapat jadi kambing hitam, dia cuma dijadiin tumbal, dia pengen ditumbalin. Saya tahu, termasuk diri saya tahu itu semua. Makanya saya berani berkuar-kuar seperti ini ya, karena sudah tahu jalur ceritanya, dramanya, permainannya sudah tahu.